juga pemerintah daerah. Ini memang saya berada di hutan adat ini sudah dari 2016, sudah cukup lama. Bahkan awal pecah telurnya hutan adat itu saya berada di situ, saya memimpin unit di situ. Memang ini soal yang tidak mudah. Birokrasi itu bisa bukan soal kementerian, antar kementerian ya dengan daerah dan sebagainya. Ini karena memang semenjak ada MK 35 implementasinya memang tidak semulus yang kita bayangkan. Sejak 2012 mekanismenya belum ada, peraturan undang-undangnya belum ada, kemudian baru ada Permen 32 tahun 2015, 2016 mulai ada hutan adat sampai hari ini. Kemudian kita juga selalu mengkoreksi juga hambatan-hambatan birokrasi. Saya sampaikan kepada kawan-kawan tim saya yang kecil. Tim saya itu cuma 14 orang, tapi ngurusi seluruh Indonesia ini yang terjadi. Nah, dengan anggaran juga yang sangat terbatas untuk hutan adat, tapi untuk yang lain mungkin untuk Kemendagri dan sebagainya yang mengurusi subjek masyarakat umum saya kira sangat besar. Karena sebetulnya sampai hari ini kan kita masih memakai Permendagri 52. Permendagri 52 untuk pengakuan masyarakat umum adat. Maka sebetulnya yang kita lakukan selama ini adalah kita istilahnya Jawanya kita sowan kepada para bupati sebenarnya. Saya sudah ketemu teman-teman dari Tapanuli Utara, Tumbang Sulutan, teman-teman di Toba dan sebagainya. Ini kan soal mengkomunikasikan, karena kalau di Undang-Undang 23 ini kita kembali kepada struktur undang-undangnya, memang kewenangan utama itu ada di daerah. Maka yang terjadi di beberapa tempat kita sudah menetapkan indikatif. Ada Pak Bupati Toba, kita sudah tetapkan untuk yang di Toba, di Janji Maria dan Simena Ena, itu kan kita indikatif karena mungkin ada kewenangan Pak Bupati yang kita harus menghormati juga kewenangan daerah untuk menetapkan subjeknya. Jadi kita menetapkan subjeknya nggak bisa kemudian kita tetapkan, maka harus melalui kajian daerah sehingga ketika sudah ditetapkan sudah tidak ada masalah, maka KLHK menetapkan objeknya menjadi definitif. Karena ketika kami verifikasi ada 20 lokasi waktu itu kita verifikasi, memang yang kita hadapi di lapangan tidak mudah, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman, karena memang konflik ini sudah menjadi konflik sosial yang luar biasa. Bahkan saya di Natumingka saya ketemu Pak siapa ya, Mbak Delima ya, yang kena korban. Ya, itu saya datang, saya peluk, saya minta maaf walaupun saya bukan bagian dari proses terjadinya kekerasan itu, karena saya melihat memang situasi masyarakat di daerah Tapanuli dan Toba memang berat ya. Kondisi masyarakatnya, kemiskinan di sekitar perusahaan itu memang luar biasa. Saya kira ini memang soal keseimbangan ya, keseimbangan ruang hidup masyarakat yang memang harus mendapatkan ruang yang cukup untuk tanaman kehidupan dan sebagainya. Dan ini yang menjadi soal verifikasi itu, kita menemukan juga yang harus diedukasi di daerah adalah konflik horizontal yang terjadi. Bahkan Natumingka terakhir kemarin, mohon maaf saya harus menyampaikan, bahkan ketika sudah terjadi segregasi yang agak berat, mereka mendirikan gereja sendiri-sendiri antara yang pro dan kontra. Ini kan yang harus diedukasi. Tidak bisa KLHK masuk melalui subjek hutan adat menetapkan, sementara masyarakatnya bahkan untuk pergi beribadah pun harus tempat yang berbeda karena kamu berbeda pandangan dan sebagainya. Ini yang terjadi di banyak tempat, tidak hanya di Natumingka, di banyak-banyak lain. Nah ini saya kira memang perlu mediasi, ngobrol panjang, menyatukan dulu masyarakat. Karena baik yang pro, saya yakin, karena saya pernah ke beberapa lokasi termasuk Natumingka, baik yang pro maupun kontra sama-sama punya, sama-sama mempunyai persoalan dalam hal kehidupan sehari-hari. Nah ini kan bagaimana kita mengedukasi mereka, menyatukan mereka bahwa ini ada persoalan bersama yang harus kita selesaikan. Baru nanti ya memang prosesnya agak berliku dan panjang. Ini yang juga terjadi di Pargamanan Bintang Maria ya. Pak Pras, kalau dikaitkan dengan volume netting itu ya, volume netting 30 itu,
sekontradiksi apa Pak masyarakat adat dan hutan adat ini dalam strategi nasional? Karena bagaimana jaminan pemerintah terhadap hutan-hutan adat di Indonesia ini ya? Karena ini adalah strategi deforestasi juga untuk menyeimbangkan jumlah emisi, kurang lebih seperti itulah ya. Nah ini bisakah masyarakat atau hutan adat ini sebagai prioritas misal seperti itu dibanding perhitungan bisnis misal seperti itu? KLHK melihatnya seperti apa Pak? Saya kira kemarin kita juga menyampaikan ini kan soal metodologi ya, saya agak kurang paham soal metodologi memang. Tetapi kita sampaikan bahwa hutan adat kita ini kan sekarang memang sudah ada 17 provinsi dan 36 kabupaten kota di seluruh Indonesia, 108 komunitas dengan 152.000 hektar. Kalau dibilang capaiannya tidak banyak, memang tidak banyak. Tetapi kalau kita lihat untuk sumbangan pollinasi sih sebetulnya sangat penting, karena ada bahkan di hutan-hutan adat itu berada di area penggunaan lain atau di non kawasan hutan yang sebetulnya sudah didesain ya sudah nanti tidak berhutan, tapi ternyata masyarakat adat kan banyak yang masih mempertahankannya sebagai hutan adat, maka kita tetapkan dari hutan adat itu sekitar 20.000 hektar. Nah, dan itu sedang kita usulkan untuk masuk di dalam pollinasi dan sudah dibahas di teman-teman perubahan